wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani, pikiran yang jernih hingga kita dapat berkumpul pada pagi menjelang siang pada hari ini dalam acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif guru penggerak. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suatu masalah dalam kehidupan kita baik dunia dan akhirat kita. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para Dewan Guru SD 0721 Manaki, senang sekali bisa bersama Bapak dan Ibu dalam berbagi ilmu yang telah saya dapatkan beberapa waktu yang lalu, dan hari ini saya bertugas untuk memberikan atau membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut ke acara berikutnya, ada baiknya kegiatan ini kita awali dengan doa. Saya mintakan kepada Bapak Zainal untuk memimpin doa di acara kita. Pada Bapak, saya silakan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa dengan sepenuh hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami pada hari ini, untuk kegiatan kami pada hari ini, ya Allah. Berkahilah acara kami ini, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Dera yang sudah memimpin doa di acara kita. Baik Bapak dan Ibu, acara hari ini berjudul Diseminasi Budaya Positif di SDN 0721 Manaki. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwasanya saat ini saya sedang menjalani program guru penggerak, yaitu yang pertama sebagai seorang fasilitator, artinya saya membersamai calon guru penggerak reguler, dan yang kedua saya juga seorang CGP atau calon guru penggerak rekognisi. Jadi pada tahun ini pendidikan guru penggerak itu dilaksanakan beberapa moda. Yang pertama moda reguler, yaitu pesertanya terdiri dari daerah yang bisa bertemu secara tatap muka langsung dan mempunyai akses internet yang baik. Jadi selain pendidikan yang dilakukan secara daring, juga bisa dilakukan secara luring. Daring bersama dengan fasilitator lewat Zoom meeting atau Meet, sedangkan luringnya bersama pengajar praktik, yaitu pendampingan lokal karya dan pendampingan individu. Kemudian moda yang kedua adalah program pendidikan DASUS, daerah khusus. Ini daerah yang akses internetnya tidak baik, kurang baik. Jadi dalam hal ini pendidikan guru penggerak dilaksanakan secara tatap muka langsung. Kemudian yang selanjutnya pendidikan guru penggerak intensif. Yang ini selain akses internetnya tidak bagus, keamanannya juga tidak memungkinkan, misalnya di daerah Papua. Jadi untuk yang intensif ini ada kalanya secara daring keseluruhannya.
Kemudian yang terakhir adalah pendidikan guru penggerak rekognisi. Pendidikan guru rekognisi ini syaratnya pernah menjadi pengajar praktik meskipun satu angkatan, kemudian lulus dalam seleksi fasilitator. Nah, inilah yang menjadi peserta PDP rekognisi. Jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu, saya menjalankan tugas. Kalau kami CGP rekognisi hanya mengerjakan modul terakhir. Di guru penggerak, di pendidikan guru penggerak itu ada 3 paket modul. Paket modul yang pertama ada terdiri dari 4 modul, kemudian paket modul yang kedua terdiri dari 3 modul, paket modul yang ketiga terdiri dari 3 modul. Jadi kami PGP rekognisi hanya menjalankan modul-modul terakhir, termasuk aksi nyata dalam modul 1.4 yaitu paket modul pertama, yaitu menyebarkan tentang budaya positif di lingkungan kerja. Ini aksi nyata yang akan saya lakukan. Nah, budaya positif, kalau kita runtut dari kata budaya, budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan ini tergabung dan dilakukan secara terus-menerus, itulah yang akan menjadi sebuah budaya. Tentunya yang kita harapkan adalah budaya positif. Menjadi tugas kita sebagai guru, bagaimana menciptakan budaya positif, terutama di kelas kita, dan yang paling umum adalah di sekolah kita. Ini jadi tantangan tersendiri. Kalau kita menginginkan budaya yang baik untuk berkelanjutan di sekolah kita, maka tentunya kita harus membuat katakanlah semacam aturan agar anak-anak bisa disiplin dalam segala hal, baik dalam kehadirannya secara tepat waktu ataupun dalam pengerjaan tugas-tugasnya yang dibimbing oleh guru-guru. Kalau anak kita sudah mempunyai budaya yang positif, disiplin, tanpa harus mengharapkan imbalan atau karena hal-hal tertentu, ini akan menjadikan anak-anak kita mandiri, sehingga kita tidak kewalahan lagi dengan perilaku-perilaku yang buruk. Baik Bapak dan Ibu, kebanyakan kita kalau murid kita melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang sudah kita buat, biasanya kita melaksanakan memberikan hukuman ya, baik mulai dari menasehati, memberi teguran sampai memanggil orang tua ataupun memberi hukuman secara fisik. Ini sering kita lakukan. Ada pertanyaan pemantik dari saya untuk yang pertama ya. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh Bapak Ibu yang ingin berbagi pendapatnya, benarkah setuju atau tidak setuju kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Silakan. Siapa yang ingin berpendapat ya? Pak Zainal. Baik, saya akan coba sedikit menjawab. Jadi pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini yang saya ketahui, kalau zaman dulu memang dari hukuman itulah anak itu bisa disiplin. Tapi kalau di pendidikan zaman sekarang itu tidak semua hukuman itu bisa didisiplinkan anak. Contohnya, kalau anak terlambat, kita hukum, kita kasih hukuman keliling lapangan bola itu sebanyak 5 keliling. Apa yang kita dapatkan nanti setelah hukuman itu selesai, anak itu merasa dongkol, ya, dongkol kepada kita, ibu ini baru terlambat 5 menit sudah disuruh keliling lapangan 5 kali. Akhirnya untuk hari besoknya dia semakin terlambat, bukannya cepat datang, malah semakin terlambat. Nah, jadi di sini saya simpulkan bahwa kalau di pendidikan sekarang tidak semua hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Pak Zainal yang berpendapat bahwasanya hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak ya. Pertanyaan pemantik yang kedua, setuju atau tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, menyapu kelas, mengutip sampah itu bisa meningkatkan disiplin anak? Silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Cek ya. Atau Bu Fitri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini saya akan mencoba memberikan sedikit penjelasan dari saya tentang pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau menurut saya ini setuju Bu, karena dengan kita memberikan budaya positif seperti kita, umpamanya dia tidak membuat PR, kita suruh dia membaca atau menulis PR lagi, maka otomatis anak tersebut akan bersemangat. Dan satu hal lagi, kalau seandainya kita suruh anak-anak tersebut untuk membersihkan halaman, selain dari anak tersebut menjadi sadar akan kebersihan lingkungan, lingkungan sekolah kita juga menjadi bersih. Itu dapat ada positifnya juga. Jadi anak-anak tersebut akan semakin sadar bahwa sesungguhnya perbuatan yang telah dilakukannya itu adalah salah. Makanya kita kasih hukuman yang supaya meningkatkan anak tersebut. Karena kalau menurut saya seperti yang bilang Pak Zainal tadi Bu, pendidikan yang hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya sebenarnya setuju juga Bu. Karena sesungguhnya dalam agama kita kan dibilang tuh, suruhlah anakmu sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Nah, jadi nanti kalau seandainya dia tidak mau sholat, dan pukullah ia kalau sudah berumur 10 tahun. Tapi bukan berarti kita mau pukul di sini untuk membunuh, tapi untuk menjelangkan dia Bu. Itu dalam agama. Tapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan lebih kemarin, di situ dijelaskan juga dalam modul bahwa sesungguhnya kita sebagai seorang guru tidak boleh memberikan hukuman yang bersifat fisik kepada anak-anak. Apalagi ada pendidikan dari KHD atau KHD Dewantara yang mengatakan bahwa guru itu harus menghamba pada murid, katanya. Jadi kita guru itu harus mengikuti apa yang kemauan dari murid. Makanya kita bakalan di situ bahwa para guru harus mengembangkan siswanya sesuai bakat dan minatnya, sesuai dengan kebutuhan murid. Terima kasih. Oke, keren sekali ya jawabannya ya. Jadi menurut Bu Fitri, pemberian hukuman dengan hal-hal positif itu dapat meningkatkan disiplin anak karena berdasarkan dari acuan pemikiran secara agama, hukuman boleh diberlakukan kepada anak ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, Pak Guri, silakan yang ingin memberikan pendapat. Setuju. Baik, pertanyaan tematik yang ketiga menurut saya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, dalam keadaan nyata, contohnya kita memberikan soal, ada beberapa anak, jadi kita buat sebagai perlombaan, siapa yang duluan siap, benar, dikasih nilai 100 atau 100 berapa, atau bisa berbentuk materi. Saya kasih ini, otomatis ini bisa memicu anak berpikir dan meningkatkan motivasi untuk kayak mana supaya dia bisa dan benar. Begitu Bu. Saya setuju dengan ini. Pertanyaan tematik yang ketiga. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Guri mengatakan sangat setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya lanjutkan pertanyaannya. Adakah Bapak Ibu yang sudah melakukan memberi penghargaan dapat memotivasi belajar anak?
Ya, Pak Yusro, saya mau bertanya selanjutnya. Bagaimana hasilnya? Ya, terima kasih untuk pertanyaan tematik memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini saya sangat setuju sekali karena sebelum di waktu saya turun kelas ini sering saya berikan. Contoh yang saya berikan ketika contoh kecil saja, ketika jam pembelajaran mau pulang, penghargaannya tidak besar. Saya lihat waktu ada 10 menit lagi mau pulang. Jadi siapa yang duluan benar dapat nilai 100, saya berikan motivasinya boleh pulang duluan. Itu kalau jam pulang. Tetapi kalau jam istirahat begitu juga. 10 menit lagi sebelum jam istirahat, siapa yang sudah benar, saya persilakan istirahat duluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, pada dasarnya kita memberikan hukuman ataupun penghargaan ini dalam rangka kita mengontrol murid kita, kan begitu, supaya mereka kalau berbuat salah, kalau melanggar aturan, bisa kita luruskan, bisa kita jaga di koridor yang benar. Kan pada dasarnya seperti itu. Kita berikan hukuman supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Kita berikan penghargaan supaya dia tetap mengulangi perbuatan baiknya. Jadi ini dalam rangka mengendalikan. Nah, saya ingin memberikan sebuah contoh. Ini tadi jawaban kepada Ibu saya tampung dulu. Saya ingin berikan contoh dari sebuah pertanyaan. Coba ke depan dulu Pak Gumri dan Pak Yusron. Merkaus brigade. Nah, di tangan Pak Yusron ada benda berharga. Pak Yusron harus menjaga benda berharga ini, karena ini sangat berharga. Hidup mati Bapak ada di sini. Kemudian datang Pak Gumri, dia harus membuka genggaman kepala tangan Pak Yusron ini. Pak Gumri boleh melakukan apa saja agar Pak Yusron bersedia membuka kepala tangannya. Boleh dengan membujuk, boleh dengan mengiming-imingi, boleh dengan memaksa. Silakan. Kita mulai waktunya dari sekarang. Silakan. Jadi apapun yang ada di sini, saya sedang butuh yang Bapak pegang ini. Ini obat satu-satunya. Kalau Bapak tidak mau kasih, mungkin ada yang akan bilang ini obat satu-satunya. Bagaimana Pak? Saya minta ini. Baik Pak, bukan saya tidak menghargai ini dan Bapak. Cuma barang ini Pak sangat berharga bagi keluarga saya. Tanpa ini hidup mati ada. Dan mau maksudnya ini Pak, ini tidak bisa saya serahkan sama Bapak. Cuma ini harga yang berharga. Inilah satu-satunya yang bisa menolong hidup dan mati saya. Jika benda ini di tangan Bapak, otomatis lebih baik saya mulai mati baru Bapak dapat hidup. Pak, saya ceritakan kembali. Saya sudah menjumpai para nelayan, menjumpai para petani. Obatnya tidak ditemukan. Obat ini hanya tersedia sama Bapak. Bagaimana Pak? Apakah saya atau Bapak yang akan mendapatkan ini? Bapak juga bilang bergantung sama ini. Saya juga bergantung dengan benda ini. Apapun ini saya harus miliki. Coba kamu pikir, seandainya ini terjadi sama Bapak yang saya rasakan ini, saya meminta kembali sama Bapak. Apa perlakuan Bapak? Bapak juga tidak merasakan apa yang saya rasakan. Saya juga hidup dan mati
Karena ini, saya harus mendapatkan barang ini. Ini bertuah dari ini. Harus barang ini. Banyak barang yang bisa dijual, tapi tidak. Harus dengan yang ini. Kalau Bapak mengibaratkan dengan dagang, saya juga, saya dagang Bapak di posisi saya bagaimana? Maaf, saya apa? Bukan saya tidak menghargai dan saya tahu barang apa yang Bapak rasakan. Tapi kalau ini yang Bapak minta, bertas nyawa saya Pak. Ini kan saya tidak. Baik ya, silakan dibawa Pak. Cuma satu. Aku yang pegang tadi. Baik Bapak dan Ibu, drama tadi, siapakah sebenarnya yang memegang kendali atas kepala tangan itu tadi? Orang lain atau diri kita? Diri kita. Artinya, mau kita buka atau tidak, itu bergantung pada kita. Mau kita dikendalikan orang atau tidak, itu bergantung kepada diri kita sendiri. Begitu juga mulut kita. Ada beberapa kesalahan persepsi yang sering dilakukan oleh orang dewasa, baik guru ataupun orang tua. Yang pertama, kesalahan persepsinya, kita harus merubah paradigma kita ya Bapak Ibu ya. Bahwasanya kita merasa bisa mengontrol, kita merasa bisa mengontrol siswa kita. Ini adalah kesalahan konsepsi. Kalaupun siswa kita mau dikendalikan, itu karena dia membiarkan dirinya dikendalikan. Dia membiarkan dirinya untuk diatur. Kemudian, yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Kita beranggapan kalau kita mengkritik murid yang melakukan kesalahan, maka si murid ini tadi akan melakukan perbaikan. Kan seperti itu ya. Ketika mereka tidak mengerjakan tugas atau mereka terlambat datang ke sekolah, kita mengkritiknya. Lagi-lagi kamu yang terlambat. Kamu terus yang gak ngerjakan PR. Kan seperti itu. Apakah semakin baik? Apakah anak kita akan benar-benar menjadi baik? Tidak Bapak dan Ibu. Dengan mengkritik, dengan mencemooh anak kita, baik di sekolah maupun di rumah, justru anak kita itu akan meyakini dirinya itu memang ceroboh, bodoh, nggak becus, nggak disiplin, dia akan meyakini. Terlebih lagi orang tua, kalau orang tua yang mengatakan ya Bapak dan Ibu, yang paling utama ibu, seorang ibu. Anak kita di luar boleh dicemooh orang, tapi ketika dia pulang mengadu, "Ma, aku dibilang bodoh sama guruku." Memang bodohnya kau, hancur anak kita, hancur. Orang lain boleh mencemooh anak kita, tapi jangan ibu, jangan orang tua. Kemana lagi dia mau mengadu? Kemana lagi dia mau berkeluh kesah setelah di luar dia dihantam dengan persoalan-persoalan? Jadi kita berpikir dengan mengkritik dapat membuat orang merasa bersalah dan memperbaikinya, justru ini salah besar. Justru akan membuat anak kita itu baik di rumah maupun yang di sekolah, dia meyakini itu. Ternyata aku memang bodoh, aku memang suka ceroboh. Dan ini akan menetap di dalam batinnya sampai dia dewasa nanti. Kemudian yang ketiga, ini juga kesalahan Bluetooth mode. ilusi bahwa semua pengeluaran positif efektif bermanfaat. Bujukan. Lihat tadi Pak Gufri membujuk setengah mati. Apakah bujukan bisa mempengaruhi orang, bisa mengontrol orang? Tidak. Kalaupun ada murid yang bisa melakukan sesuatu karena bujukan kita, ini sifatnya sementara. Kamu lakukan ini ya,
supaya nanti kamu ini, supaya nanti kamu dapat itu. Ini sifatnya tidak permanen. Karena motivasinya tadi berasal dari luar, bukan dari dalam diri. Jadi suatu saat dia akan sadar bahwasanya dia melakukan itu demi orang lain, karena bujukan orang lain, dan dia akan berhenti suatu ketika melakukan apa yang diinginkan orang lain, baik orang tua maupun gurunya. Yang keempat, kesalahan konsep ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa, baik guru maupun orang tua, kita berpikir anak itu harus kita atur sedemikian rupa, harus kita kendalikan supaya dia berada di jalan yang lurus, selamat dunia akhiratnya. Tapi kita tidak tahu dia punya latar belakang yang tidak sama dengan kita, bakat yang tidak sama dengan kita. Ini pernah kejadian kan? Orang tuanya yang ustaz-ustazah, anaknya belum tentu jadi ustaz-ustazah, kan begitu ya Bu Mawar ya? Kita pikir dengan kita memberikan kendali penuh atas anak kita, memaksakan kamu harus berada di sini, kamu harus tuntut ilmu ini, itu sudah menjadi jalan yang benar. Tapi ternyata tidak, Bapak dan Ibu, itu salah. Jadi kita kembali kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa kata Ki Hajar Dewantara? Anak itu unik, anak itu seperti padi. Kalau padi ditanam, tidak mungkin durian berbuah. Kalau padi mau ditanam, uruslah seperti menanam padi. Jangan mengurus seperti mengurus tanaman jagung. Jadi Bapak dan Ibu, anak kita ini mempunyai bakat masing-masing, kodratnya masing-masing. Dan kita hanya menuntun, kita hanya bisa menuntun anak kita. Kita tidak bisa mengubahnya. Kita tanam padi, tidak bisa kita berharap jagung yang berbuah. Kita hanya bisa mengarahkan mereka supaya mereka selamat lahir dan batinnya, bahagia, baik jiwa dan raganya, merasa merdeka. Jadi kritikan, bujukan, kemudian paksaan, itu sebenarnya tidak bisa mengendalikan anak kita. Kalaupun mereka nampak di sekitar aku, itu kan mereka membiarkan dirinya untuk diatur, dan itu tidak akan bisa, dan itu tidak bisa permanen. Sebentar lagi, beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi dia akan kembali ke perilaku yang buruknya. Nah, pada dasarnya Bapak dan Ibu, manusia berperilaku itu ada motivasi yang mendasari perilakunya. Ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, gurunya, pimpinannya, atasannya. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu silakan selidiki. Kalau murid kita datang tepat waktu, itu ada yang motivasinya karena takut dihukum, ada yang motivasinya ingin dapatkan bintang. Dia datang cepat supaya dapat bintang. Kemudian ada juga yang memang dia itu sudah kebiasaanku, itu baik untuk diriku, maka dia lakukan karena memang dia meyakini nilai itu. Nah, ini ada sebuah kasus, ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya,
Setuju atau tidak setuju Bapak dan Ibu terhadap tindakan Pak Seno? Tidak setuju ya, tentunya ya. Alasannya apa, Haji? Baik, di sini saya akan coba ada pernyataan setuju atau tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipan. Di sana kita melihat bahwasanya di sana dijelaskan Ipan itu mungkin lagi ada masalah ya, lagi ada masalah dalam dirinya, maka dia kurang fokus dalam belajar matematika. Pada saat guru matematika yang pasti menanyakan pertanyaan, Ipan menjadi buku karena dia tidak konsentrasi lagi. Kemudian tindakan Pak Seno itu sangat tidak bagus karena membuat Ipan ini merasa bersalah. Dia merasa takut dengan apa yang dilakukannya nanti, dia tidak berani lagi. Jadi Pak Seno ini bertindak sebagai dia membuat rasa bersalah. Jadi orang yang korbannya nanti akan merasa rendah diri, kemudian merasa tidak percaya diri, kemudian takut melakukan hal-hal yang baik untuk akan datang. Terima kasih. Baik. Jadi tidak setuju ya Pak Dena ya, karena akan berakibat membuat anak ini jatuh mentalnya, ditertawakan oleh kawan-kawannya. Kemudian yang pertama tadi Pak Seno langsung memberi hukuman tanpa tanya-tanya dulu. Gak mau tahu kenapa dia tidak suka dengan pelajaran matematika. Kenapa dia malas-malasan? Tidak berusaha mencari tahu. Antara yang di rumah orang tuanya bertengkar dia mau berangkat sekolah. Antara yang di rumah sedang kebanjiran. Bagaimana dia mau menerima ilmu Bapak dan Ibu ketika mau berangkat ke sekolah, ini sudah ada masalah. Ini yang perlu kita mengetahui latar belakang anak, diferensiasi. Ada lagi yang ingin berpendapat kepada Ibu? Ya, Pak Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini ada sebuah teks ya, di mana suatu kegiatan pembelajaran Pak Seno sebagai guru matematika melihat seorang siswanya yaitu IPA yang tidak fokus pada pembelajaran. Jadi saya teringat di sini ketika saya masa kuliah dulu ada yang diajarkan dari guru saya. Apakah boleh kita ketika melihat seorang anak yang tidak fokus pada pelajaran langsung kita tegur? Ya, cara apa yang disampaikan waktu itu dosen ketika saya masuk kuliah? Ya, salah satu cara yang dia lakukan yaitu dengan menegur, memberi pertanyaan kepada teman sebelahnya. Jadi dengan memberi pertanyaan kepada teman sebelahnya, otomatis seseorang atau siswa kita yang tidak fokus, dia akan kembali fokus lagi ke pembelajaran. Jadi tidak secara langsung kita menuju ke orang tersebut karena otomatis dia tidak tahu apa yang dibahas di pelajaran karena dia memang tidak fokus di situ, apalagi dengan cara memberi hukuman. Jadi menurut saya yang tindakan Pak Seno ini sebenarnya itu saya tidak setuju ya, karena memang itu tidak bisa dengan cara dilakukan seperti yang tadi tegur kawannya sebelah. Apabila kawannya sebelah pas menjawab apa yang dipelajari, otomatis nanti si IPA ini akan kembali fokus kepada pembelajaran. Menurut saya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi kita sama-sama tidak setuju ya dengan hukuman yang diberikan oleh Pak Seno, hukuman yang diberikan dalam proses pembelajaran. Ada beberapa strategi kan itu yang lebih baik dari sekedar memberi hukuman. Contohnya seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi, ditanya teman yang dulu di sampingnya, tentu dia akan berpikir bentar lagi aku yang ditanya. Jadi dia kembali fokus kepada pembelajaran. Ada strategi yang lain, saya rasa banyak strategi ya. Nah kemudian pertanyaan yang kedua,
Itu hukuman atau konsekuensi? Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Siapa yang ingin menjawab? Ada guru juga, kami bu. Hukuman menurut Bu Yusla ini dulu. Hukuman itu apa? Ini kita kupas dulu ya, untuk merubah paradigma kita, bukan apa-apa, supaya bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, hukuman itu suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Kalau konsekuensinya kayak seperti Ya silakan. Kalau konsekuensi gimana? kalau konsekuensi seumpamanya kayak diberi ancaman gitu. Konsekuensi diberikan sama. Kalau Hukuman semua tindakan ya, kalau kau nggak mengerjakan nanti ibu akan disuruh berdiri gitu. Iya. Sudah Bu? Oke, terima kasih kepada Bu Yusla. Apa itu hukuman? Apa konsekuensi? Apakah keduanya itu baik kita lakukan dalam mendidik anak, terutama mendisiplinkan anak? Kita tampung dulu ya. Nah ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau sanksi Bapak dan Ibu? Hukuman ya. Kita tampung. Pertanyaan kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini sanksi atau bukan? Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, Bapak dan Ibu, jadi beda hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu nggak nyambung dengan kesalahannya, tidak memecahkan gelas, ini sering terjadi di rumah kita, memecahkan gelas kita pukul, ya kan? Kemudian murid kita ini mengkoyak-koyak buku kawannya, apa yang kita berikan kepada dia? Lari keliling lapangan, berdiri di depan kelas, kan nggak nyambung. Kalau konsekuensi dia harus relevan dengan kesalahannya. Kalau dia mengkoyak buku temannya, maka kewajiban dia, tanggung jawab dia adalah mengganti buku kawannya. Kalau dia menumpahkan air di atas meja, maka tanggung jawabnya adalah mengelap meja itu tadi menjadi kering. Itulah konsekuensi. Dan biasanya Bapak dan Ibu, hukuman itu dilakukan dengan tindakan yang keras, kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi itu biasanya terjadi karena ada kesepakatan. Kalau terlambat, konsekuensinya apa? Mencatat pelajaran yang tertinggal. Seperti kita, kalau tidak hadir, konsekuensinya apa? Karena digantikan oleh guru yang lain, maka kita wajib membayar impalan guru tersebut. Itu konsekuensi, kita sepakati. Sedangkan hukuman ini datangnya tiba-tiba, tanpa ada kesepakatan antara guru dengan muridnya. Itu hukuman. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi Bapak dan Ibu adalah proses untuk mengarahkan murid memperbaiki kesalahannya, memperbaiki keadaan akibat dari kesalahannya. Itu namanya restitusi. Sehingga dia bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Dia bisa diterima kembali. Pernah lihat anak yang bertengkar? Anak ini bertengkar gara-gara ejek-ejekan, atau anak yang sering dibenci kawan-kawannya, sehingga menimbulkan pertengkaran. Bagaimana supaya anak yang
melakukan kesalahan ini yang di luar dari disiplin itu bisa kembali diterima oleh teman-temannya. Inilah yang dimaksud dengan restitusi. Mengajak anak berproses, belajar dari kesalahannya, memperbaiki apa yang sudah dia lakukan sehingga dia dapat diterima kembali oleh teman-temannya, lingkungannya. Itulah restitusi, dan ini sangat dianjurkan. Jadi Bapak dan Ibu, teori motivasi tadi, yang 3 tadi, menghindari hukuman dan ingin mendapatkan penghargaan, itu motivasinya masih dari luar, eksplisit. Dan ini tidak akan bertahan lama. Tapi kalau motivasi yang dia lakukan itu karena baik untuk dirinya, karena memang dia seperti itu, karakternya memang sudah dia bentuk begitu, ini akan bertahan lama motivasinya. Jadi dia tetap akan rajin, dia tetap akan mengerjakan tugas. Nah, tugas kita untuk mengeluarkan kesadaran anak didik kita ini, untuk mengeluarkan, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak kita ini. Itulah tugas kita sebagai seorang guru. Jadi, meskipun kita dengan menghukum anak kita seolah-olah anak kita itu bisa nurut, pada dasarnya dia itu akan menyimpan kesal di sini. Bapak dan Ibu pasti pernah semasa sekolah dulu pernah dihukum, dan pasti saya rasa itu masih teringat sampai sekarang, ya kan? Saya juga ada seperti itu. Ketika kami datang terlambat, maka waktu itu saya tinggal di perkebunan. Angkutannya itu pakai trip. Saya dapat trip yang terakhir. Nyampe ke lapangan sudah baris semua. Disuruh yang terlambat itu berbaris di depan. Majulah bapak gurunya yang piket. Tiba di saya, jilbab saya lepas. Jilbab saya lepas. Bukan lagi sedih malu, bukan lagi cuma sedih marah, malu. Di lapangan ribuan orang, jilbab saya lepas dibuat guru piket itu. Dan itu gak bisa lupa ya Bapak dan Ibu. Hukuman seperti itu. Sampai setiap tahun reuni, setelah saya tamat setiap tahun reuni, saya tidak mau ikut reuni. Karena selalu itu yang diingat teman saya. Tidak pernah saya datangi reuni SMA itu. Kemudian kalau saya datang ke SMA, jumpa bapak yang memukul itu, saya pura-pura nggak lihat. Masih ada di sini, kesal. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Kita pasti pernah mengalami hal itu. Dan sebagai seorang pendidik zaman modern, apakah kita masih harus seperti itu? Tanya kembali kepada diri masing-masing ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini hukuman tadi ya. Hukuman biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini yang tadi saya katakan. Hanya sebelah pihak yang melakukannya. Tidak ada kesepakatan. Sedangkan konsekuensi pada dasarnya memang murid tidak nyaman. Tapi setidaknya konsekuensi itu dilakukan karena adanya kesepakatan. Nah, restitusi seperti yang saya katakan tadi, proses untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh si anak. Nah, keyakinan keras untuk mendapatkan budaya positif tadi, mendisiplinkan anak, maka terlebih dahulu kita harus mengadakan kesepakatan. Kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung menghukum anak. Kita harus mempunyai kesepakatan terlebih dahulu. Kenapa nggak aturan saja? Kalau peraturan, biasanya orang tidak tahu untuk apa mentaati peraturan. Sekarang Bapak dan Ibu saya tanya, kenapa kita berkendara harus pakai helm? Bu Isra, silakan Bu Isra. Supaya apa kita berkendara pakai helm?
lihat ya. Kemudian kita menggunakan masker itu untuk apa? Mengapa kita menggunakan masker? Supaya apa? Bukan tidak mungkin? Kalau sebetulnya fungsi masker itu yang untuk melindungi pernapasan kita ya Bu. Tapi pada fungsi lainnya mungkin untuk melindungi wajah dari Perawatan. Passion. Coba passion. Jadi Bapak dan Ibu, peraturannya pengendara harus pakai helm. Mana lebih kita sukai? Mengikuti sekedar peraturan harus pakai helm atau karena mau menjaga keselamatan kita terutama kepala? Karena mau menjaga. Iya, ada nilai di situ. Ada nilai di balik itu yang kita yakini. Maka kita pakai helm untuk menjaga keselamatan. Pakai masker, wajib pakai masker. Itu peraturan. Kalau sekedar mengikuti peraturan, ini tidak akan bertahan lama. Tapi ketika kita meyakini dengan memakai masker, aku akan terlindungi paru-paruku, akan terlindungi perawatanku, maka kita akan bertahan lama memakai masker itu. Tidak usah pun ada peraturan. Inilah yang harus kita jalankan kepada Ibu. Keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal, yaitu tidak memandang latar belakang suku, agama, ataupun rasnya. Seperti misalnya disiplin, menghormati. Ini semua agama menyarankan tanggung jawab. Ini semua suku pasti akan setuju kalau anak dididik untuk bertanggung jawab. Nah, bagaimana untuk membuat nilai keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak, cukup 3-7 poin. Ini di kelas siapa yang kemarin sudah saya anjurkan membuat keyakinan kelas? Kelas siapa yang belum? Kelas siapa yang belum? Jujur, belum membuat keyakinan kelas. Kelas siapa yang belum membuat keyakinan kelas? Jujur dulu. Kemarin sudah saya suruh kan? Sudah? Sudah ada? Belum. Bu Seri, sudah ada? Sudah, tapi maksudnya kalau ditempel nggak ada, tapi dipakai sama anak-anak. Oke, terima kasih. Pak Bambang sudah ada? Belum ya? Alasannya belum? Kemarin memang karena saya mau langsung ditempel, saya minta anak-anak untuk menulis sendiri di buku. Cuma karena ada berbagai faktor Bu, jadi nggak terrealisasi jadinya karena banyak pikiran gitu juga. Baik. Akhirnya dulu latar belakang gitu ya. Banyak pikiran. Ya kan? Jadi memang pekerjaan itu akan ringan kalau tidak dikerjakan. Jadi Bapak dan Ibu, ini PR-nya membuat keyakinan kelas harus selesai 2 hari, bisa ya? Wali kelas yang belum membuat keyakinan kelas ya, karena ini nanti akan saya harus difoto dan kirimkan ke grup. Cara membuatnya, keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak supaya mudah diingat, 3-7 poin. Yang kedua, harus mengandung nilai kebajikan. Misalnya tentang saling menghormati, tentang datang tidak terlambat. Kemudian yang ketiga, dalam pembuatan kalimatnya hindari kalimat negatif. Kalau kalimat tidak boleh datang terlambat ini boleh diganti dengan datang tepat. Ayo tepat waktu. Itu. Hindari kalimat negatif. Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Buang mantan pada tempatnya. Ya, jangan diirit-irit lagi. Jangan diingat mantan. Nah, itu membuat keyakinan kelas. Jadi saya harapkan dalam 2 hari ini itu sudah selesai, sudah saya terima fotonya ya, masing-masing kelas. Contoh keyakinan kelas. Nih,
saling menghormati. Itu agama, semua suku, semua adat menyetujui. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Dari sisi bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian dari perasaan diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi ini Bapak dan Ibu, contoh keyakinan kelas. Boleh juga keyakinan kelas 1A, apa yang dipilih? Nomor 1, datang tepat waktu. Nomor 2, saling menghormati. Nomor 3, lupa. Ya, jadi datang tepat waktu di situ ada nilai. Enggak sembarangan bikin keyakinan. Saling menghormati, ada nilai kebajikan di situ. Supaya mereka tidak saling bully. Kalau terjadi nanti saling bully, kita restitusi. Bagaimana cara merestitusinya? Itu nanti akan sampai kita ke sana. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, anak kita atau orang berbuat kesalahan itu sebenarnya ada alasannya. Ya. Bukan semerta-merta dia melakukan itu. Ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Ada kebutuhan ingin bersenang-senang misalnya ya kan? Begitu lewatnya silang ya. Ingin bersenang-senang. Kadang capek juga Bu. Ya, ingin cari perhatian. Lewatnya sampai joget-joget kalau kepanasan. Ya kan? Ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Kebutuhan yang mendasar yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ada seorang anak mencuri demi membelikan baju baru maknya. Itu kebutuhan bertahan hidup. Ada seorang ayah merampok untuk memberi makan keluarganya. Itu alasan dia berperilaku seperti itu. Karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan, pakaian, rasa aman itu juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang cari perhatian. Namanya dia cari perhatian, dia kasih perhatian kok, Bapak Ibu guru, biar anak murid cari perhatian. Kan kasihan dia di rumah gak dapat kasih sayang, di sekolah juga gak dapat perhatian. Dia lakukan seperti itu demi mendapatkan kasih sayang. Ini anak yang seperti ini Bapak dan Ibu, biasanya di rumah karena maaf ya, karena korban-korban dari pertengkaran orang tua. Ini anak yang melakukan tindakan-tindakan salah karena mencari kasih sayang. Jadi Bapak dan Ibu, kalau menyayangi anak itu yang benar. Ada orang memukul anaknya katanya sayang. Sayang anaknya dipukuli sampai seperti memukuli maling, memukuli pencuri. Dalam agama nggak boleh seperti itu ya. Pernah nggak lihat orang tua ketika anaknya bersalah itu dipukul sampai memukuli musuh, marah mereka sampai seperti memarahi maling. Anak kampung sendiri. Semalam saya baru dengar berita di televisi atau di Facebook. Ibu kandung membunuh anaknya, ya Allah ya Rabbi. Pernah saya dengar beritanya. Anaknya ini selalu mencuri. Umur 13 tahun. Mencuri di tempat tetangga. Kesal ibunya, kakeknya, pamannya dihajar sampai berdarah-darah. Mau diantarkan ke rumah bapaknya, itu sudah bercerai. Di pinggir jalan, mamanya ini anak tangan terikat. Di tengah jalan jumpa sungai, mamanya berpikir, ini kalau aku antarkan ke rumah bapaknya dalam keadaan berdarah-darah, bisa gawat. Diseret anaknya, dijatuhkan ke sungai. Ditemukan warga sudah jadi mayat. Ini Bapak dan Ibu, nyayangi anakku yang gimana ya? Karena anaknya sering mencuri, bikin
bikin malu. Dia mencuri karena ada itu kebutuhan yang tidak terpenuhinya. Makanya dia melakukan perilaku yang salah. Dan tugas kita orang dewasa menuntunnya, membimbingnya. Apalagi anak yang masih kecil-kecil. Kita aja yang sudah orang tua, sudah sarjana sekali-kali pernah berbuat salah. Apalagi anak yang belum tamat SD, belum tamat SMP, belum sampai ke kuliah. Bagaimana kita mau menuntunnya menjadi orang sempurna? Gak mungkin Bapak dan Ibu. Hanya rokok lah yang sempurna. Jadi anak kita itu Bapak dan Ibu jangan diukur dengan meteran kita. Meteran kita udah sampai sarjana. Ada kalanya kita tidak peduli dengan kebutuhan anak. Kita capek pulang kerja. Anak mendekati, ya aku ini, udah sana dulu, ayah capek. Nanti lah itu, mama mau tidur. Pernah gitu Pak? Pasti pernah kita. Kita suruh anak kita itu ngerti kita. Bukan kita ngerti dia. Kita minta anak itu mengerti kita. Kita sedang capek, kita sedang lelah dari pekerjaan, banyak masalah, dimarahin atasan. Lalu anak kita suruh minta pengertiannya. Ini bukan pengalaman orang, ini pengalaman pribadi Bapak dan Ibu. Kalau bisa diputar waktu, saya ingin kembali ke zaman anak saya yang pertama kecil. Saya dididik memang sangat keras, sehingga waktu saya punya anak kecil, saya juga mendidik dia keras. Begitu ada anak tetangga yang menjerit, Aniplah! Ya saya bawa pulang, saya hajar. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengganggu teman. Makin baik kan? Enggak, Bapak dan Ibu. Makin ganas. Kemudian saya jumpa internet. Dulu kan HP-nya masih HP ulut ya. Tuit gitu aja, nggak ada internet. Setelah saya prajabatan, saya mulai pakai internet. Saya cari gimana caranya mendidik anak yang bandel. Tahu Bapak dan Ibu? Cara di situ dikatakan anak bandel bukan karena siapa-siapa, tapi karena orang tuanya sendiri. Kalau kita mengajar anak, anak juga mengajar teman. Itulah yang dicontoh. Anak itu cuma ngikut. Ternyata Bapak dan Ibu, bukan anak yang harus saya rubah. Saya rupanya yang harus belajar. Saya rupanya yang harus berubah. Saya rupanya yang harus dibimbing. Anak itu cuma ngikut. Anak adalah peniru yang hebat. Kalau kita sayangi anak, anak akan menyayangi teman-temannya. Kita pukul anak, anak juga akan pukul temannya. Anak salah kita pukul, besok temannya salah, dia pukul karena itu yang dia tahu, itu yang dia lihat dari rumah. Jadi rupanya mendidik anak itu mudah sekali. Dengan cara kita maunya bagaimana? Kita mau anak kita yang santun, maka kita ngomong sama dia santun. Kita mau anak kita ini disiplin, maka kita yang harus disiplin supaya ditiru anak. Rupanya gitu doang cara mendidik anak. Capek saya buka internet, gimana caranya mendidik anak yang bandel. Rupanya anak bandel itu bukan dari siapa-siapa, jadi orang tuanya. Berbuat salah sedikit saja sudah mendapatkan hukuman yang keras. Kita pikir itu bisa mengembalikan dia ke jalan yang benar. Nyatanya semakin ganas, semakin yakin dirinya memang bandel. Bandel. Kata mamaku aku bandel. Aku ada bodoh kata mamaku. Jadi ingat Bapak dan Ibu, mendidik anak itu bukan anak kita yang otak yang harus kita rubah. Kita cara memperlakukan kita bagaimana? Itu juga poin. Kalau kita sayangi dia, dia akan menyayangi orang lain. Kalau kita hormati dia, kita dengarkan keluh kesahnya, dia juga akan empati pada orang lain. Saya ampun sekali dengan anak saya yang pertama itu Bapak dan Ibu. Tapi begitu saya ke pesantren, ya, setelah saya punya internet, saya mulai merubah cara mendidik saya.
pelan-pelan, memang sudah kasih. Tapi terus saya laksanakan. Saya sering dengarkan curhatannya, ya, saya sempatkan waktu. Jadi begitu saya di pesantren, baru-baru ini saya ke Medan, saya mampir ke pesantren. Jadi kata ustaznya, disuruh panggil anak saya. Begitu anak saya muncul di kantor, antumnya rupanya. Ini anak ibu baik betul, anak ibu baik budi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, senang gak kita? Dipuji anak kita seperti itu. Ingat dulu waktu kecilnya, Masya Allah. Hanifah nakal. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Begitu saya masuk ke kantor ustadznya bilang, oh ini anak ibu baik budi ibu. Itulah. Tapi memang semuanya itu nggak bisa kita jadikan patokan ya. Anak Nabi aja pun ada yang sesatnya tidak. Jadi ini kembali juga kepada rezeki kita masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kebutuhan akan pengakuan. Ya, ini sering terjadi di kalangan anak-anak remaja. Mereka ingin diakui keberadaannya, kemampuannya, sehingga kalau tidak diberikan kesempatan, mereka tidak akan mencoba lagi. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan memilih. Ini harus kita biasakan anak kita itu untuk memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Ini mau pakai baju apa hari ini, mau makan apa, tapi kalau makan sesuai kemampuannya. Kalau si anak ini tadi selalu kita tentukan, nanti sampai dewasa dia akan bergantung kepada orang tuanya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Anak harus merasa senang dalam belajar. Jangan sampai ada perasaan tertindas, dibully dan sebagainya. Selanjutnya, ini ada 5 posisi kontrol guru, ya. Kita kadang-kala beranggapan bahwasanya anak itu bisa disiplin kalau kita kontrol dengan tepat. Ada kalanya posisi kita sebagai seorang penghukum, ya. Ada kalanya kita memposisikan diri sebagai pembawa rasa bersalah. Jangan ributlah, nanti ibu dimarahin kelas tetangga. Kamu jangan terlambat lagi lah, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Ini membuat orang lain merasa bersalah. Mandi yang cepat, nanti ayahmu marah sama mama. Ini kan sebenarnya kita yang gak mampu mendisiplinkan anak, tapi kita melimpahkan kesalahan dan tidak mampu itu kepada anak kita. Kemudian memposisikan diri sebagai teman. Ini dalam hal ini kita membimbing murid, kita berdiri sebagai seorang teman, memberikan arahan kepada dia. Akan tetapi dia akan bergantung kepada kita. Jika temannya nanti tidak ada, dia tidak akan bisa berperilaku yang baik, akan berhenti berperilaku yang baik. Kemudian posisi sebagai pemantau. Di sini kita hanya akan mengawasi hitung-hitungan aturannya. Kamu kok buat kesalahan, itu sudah melanggar peraturan yang keberapa? Nah, di sini kita pantau, kita awasi segala tindakan tanggung. Kemudian yang kelima, posisi sebagai manajer. Nah, ini yang paling disarankan Bapak dan Ibu. Kita memposisikan diri sebagai seorang manajer terhadap murid kita. Bagaimana posisi seorang manajer? Manajer itu tidak menghakimi, tidak menjas. Kalaupun ada kesalahan, akan ditanya dulu kenapa dia melakukan kesalahannya, apa alasannya, kemudian bagaimana dia memperbaikinya, apa konsekuensinya. Ini kalau dia seorang yang memposisikan diri sebagai manajer. Sudah pukul, hampir pukul 1 ya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Ketika kita mendapati anak melakukan kesalahan, yang paling disarankan adalah bukan dengan hukuman, atau kita berharap agar anak itu seterusnya melakukan tindakan yang baik dengan memberikan penghargaan. Ini juga tidak akan bertahan lama. Yang terbaik adalah ketika anak melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi. Ada
yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, melanggar disiplin, misalnya dia datang terlambat, itu sudah identitasnya sudah gagal. Atau dia memukul teman, identitasnya sudah identitas gagal, buruk. Tapi kita harus stabilkan Bapak dan Ibu. Identitas gagalnya itu harus kita stabilkan, kita alihkan kepada identitas sukses dengan kalimat bahwasanya berbuat salah itu wajar, manusiawi. Ibu juga berbuat salah. Ini kita stabilkan. Jangan biarkan anak itu sudah salah, kita makin salahkan lagi, makin kita kecam, makin kita celah. Kamu kenapa terlambat? Ini harus kita tanya dulu. Oh iya, ibu juga pernah kok terlambat. Tapi pasti ada alasannya kan kamu terlambat. Ini ditanya dulu. Kemudian yang kedua, kita menstabilkan identitas ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini tadi yang ditanyakan, alasannya betul salah. Kamu kenapa datang terlambat? Saya tidur kemalaman Bu, karena main game sampai larut malam. Berarti kamu itu terlambat karena main game, jadi tidurnya kelamaan. Nah ini validasi tindakan yang salah. Ini alasannya. Ternyata kalau saya lakukan ini akan berakibat seperti itu. Ini memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, tanyakan keyakinan kelas. Kesalahan kamu itu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, ini menanyakan keyakinan kelas. Jadi pertama Bapak dan Ibu, menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, dia identitasnya sudah gagal, maka kita harus mengalihkannya, mengangkat derajatnya dengan mengatakan gak apa-apa, kesalahan itu adalah proses belajar, kesalahan itu manusiawi, ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas anak, ini ketika menghadapi anak yang berbuat salah ya Bapak dan Ibu ya, setuju kita kan gak menghukum lagi ya, setuju kita tidak pakai penghargaan lagi ya. Kalau Bapak dan Ibu berhenti melakukan penghargaan, anak akan kembali ke perilaku salahnya, akan berhenti. Yang paling bagus adalah memancing motivasi dari dalam dirinya. Ini yang paling bagus. Jadi caranya bagaimana? Ini tadi restitusi. Ya. Yang kedua, memvalidasi tindakan salah. Tanyakan dia. Jangan serta-merta langsung dihukum tanpa mengetahui alasannya. Kamu kenapa mengerjakan PR? Kamu kenapa tidur-tiduran? Saya nggak paham apa pelajaran ini. Saya nggak suka apa. Tanyakan dulu, kemudian cari solusi. Nah, yang ketiga tadi menanyakan keyakinan kelas. Kamu berbuat salah, ketika kamu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Belum. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Tidak menghormati. Bagaimana caranya kamu memperbaiki keadaan? Saya akan memperbaiki, mencatat kembali bukunya. Saya akan mencatat bajunya. Beri kesempatan dia memperbaiki keadaan. Sama seperti kita di rumah. Kita tentu ini diberi kesempatan memperbaiki kesalahan kita. Ya, jangan serta-merta langsung bubar di tengah jalan. Begitu. Baik Bapak dan Ibu, ini tadi penjelasan tentang beberapa budaya positif yang saya harapkan bisa kita terapkan di kelas masing-masing, baik itu tentang menghindari hukuman, kemudian pemberian penghargaan. Kalau bisa kita berusaha menimbulkan motivasi dari dalam diri anak kita itu. Ya, kemudian bagaimana pembuatan keyakinan kelas dan bagaimana melaksanakan restitusi ketika ada permasalahan, jangan langsung dihukum. Ada yang bertekad diri di bawah bendera, gitu ya. Lari keliling lapangan. Tanyakan dulu, kenapa kamu mukul dia? Pasti ada alasannya. Setiap orang punya alasan. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu ada yang bertanya, silakan.
Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita sudahi pertemuan kita hari ini karena hari juga sudah semakin petang. Saya berharap semoga kegiatan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bisa berdampak positif bagi kita dan bisa kita terapkan di kelas masing-masing. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi